Sekali lagi beri tepuk tangan buat mereka semuanya. Nah oke. Nah sekarang saudara, prinsip untuk menjaga supaya kehidupan yang diberkati itu ada dalam hidup kita. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Karena saya percaya Tuhan itu ingin memberkati Anda. Katakan amin. Tuhan ingin memberkati kita. Nah berkat Tuhan tadi bagi saya jelaskan. Berkat Tuhan itu sebenarnya jatuh kepada apa? Hati yang taat. Mendengar dengan sungguh-sungguh dan melakukannya. Itu yang menjadi bagian kita. Saudara percaya bagian Tuhan itu memberkati kita. Dan untuk memberkati Anda bagi Tuhan itu gampang. Kayak seperti membalikkan tangan. Tetapi persoalannya adalah bagian kita. Ini yang harus kita lakukan. Sebab berkat itu harus bekerja sama dengan yang namanya iman. Katakan iman. Berkat itu harus bekerja sama dengan bagian yang namanya iman. Iman itu dari siapa? Dari kita. Iman itu dari kita kepada Tuhan. Makanya iman itu yang harus terus kita tumbuhkan dalam hati kita. Itu bagian kita. Makanya itu saudara, jadilah orang yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Berkat itu jatuh kepada orang yang mau bersungguh-sungguh. Coba kita baca Alkitab dulu ya. Kita baca Alkitab dulu di dalam Ulangan. Ulangan pasal yang ke-28. Ayat yang pertama, coba baca dulu. Ya, sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan ini. Yuk kita baca ya. 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan apa? Mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi kuncinya di sini. Iman yang kita bangkitkan yang menjadi bagian Anda, bagian kita adalah iman itu. Dengan cara apa? Mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya. Makanya saya sering kali berkata kepada Anda, ibadah kita ini harus menjadi ibadah yang sejati. Anda bukan sekedar beribadah, tapi ibadah yang sejati. Masih ingat saya sering ngomong ini. Ibadah sejati itu sampai berhenti pada level di mana Anda mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Gereja harus mengubah hidup kita. Kita ke gereja bukan sekedar ya ngisi perasaan enak lah sudah ke gereja. Bukan hanya berhenti di situ. Tapi gereja harus mengubah hidup kita. Nah ini adalah bagian dari bagaimana Anda membangun iman. Itu bagian kita. Nah disitulah waktu Anda membangun iman dengan cara mendengarkan sungguh-sungguh dan melakukannya. Maka saya percaya berkat itu akan jadi bagian kita. Kadang-kala kita tuh gak fair dengan Tuhan. Kadang-kala ya. Gak fair. Oh kita minta Tuhan berkati aku. Tuhan harus mendengar doaku. Tuhan harus memberkati aku. Tapi giliran kita diminta untuk hidup sungguh-sungguh. Kita gak mau. Kita maunya Tuhan memberkati kita. Tapi giliran kita diminta untuk membangun iman. Yang itu memang menjadi bagian kita. Kita gak mau. Lalu ketika berkat itu belum datang. Kita mulai curiga dengan Tuhan. Kita mulai play victim merasa Tuhan tidak memberkati kita. Kadang-kadang kita terlalu mudah untuk jatuh di area itu. Tapi hari ini saya mau bersiapkan Anda. Bangun iman Anda. Itu adalah bagianmu. Katakan amin. Ayo katakan sama-sama dengan saya. Membangun iman itu adalah bagian saya. 2, 3. Membangun iman itu adalah bagian saya. Bagian Tuhan adalah memberkati saya. 2, 3. Sepakat dengan saya, bangun bagianmu. Amin saudara. Bangun bagian kita. Saya percaya Tuhan, kalau kita setia membangun bagian kita, Tuhan akan setia membangun bagiannya. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Nah, untuk itu mari kita coba buka sekarang. Ulangan pasal 28, ayat yang ke-5.
Dikatakan begini. Ulangan 28 ayat 5. Diberkatilah bakulmu dan tempat apa? Adonanmu. Tuhan ini berjanji untuk memberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Bakul itu apa ya? Bakul pada zaman itu adalah tempat biji-bijian untuk mereka ketika mereka panen. Jadi diberkati bakulmu itu adalah menunjuk kepada kemakmuran di dalam pertanian pada waktu itu. Tapi dalam zaman sekarang Tuhan itu menunjuk kepada, kalau bicara soal bakul, Tuhan itu memberkati di dalam kemakmuran hidup Anda. Tuhan berjanji untuk memberkatimu. Percaya lagi nih, percaya bahwa Tuhan pasti memberkati saya. Katakan amin. Tuhan itu memberkatimu. Prinsip ini tidak boleh berubah. Oke? Anda percaya bahwa Tuhan memberkatimu. Lalu diberkatilah adonanmu. Itu berarti akan selalu ada makanan di mejamu. Itu artinya. Tuhan mencukupi, memberkati dan mencukupi makananmu. Nah sekarang artinya kalau Tuhan mau memberkati kita. Supaya makmur hidup kita. Supaya ada makanan di meja kita. Maka hal ini mempunyai arti. Sikap apa yang harus kita bangun. Tadi saya bilang ada bagian yang Anda harus bangun. Bagian iman. Nah ini yang harus Anda bangun. Percayalah bahwa Tuhan memberkati adonan dan bakulmu. Katakan amin. Tuhan memberkati saya. Tapi ini sekarang ya dari pihak Tuhan jangan diragukan. Tuhan pasti memberkati Anda. Tapi sekarang apa yang kita bangun iman dalam hidup kita. Supaya kita berada di dalam hidup dalam berkat Tuhan. Oke, yang pertama adalah percayalah bahwa Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Ini prinsip pertama. Percaya bahwa Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Dia Allah yang menyediakan. Berarti kita percaya bahwa di dalam Tuhan kalau dia menyediakan kepada kita segala sesuatu. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada rancangan yang jahat. Katakan amin. Di dalam Tuhan tidak ada rancangan yang jahat. Ini coba perkataan ini ya. Di dalam Tuhan tidak ada rancangan yang jahat. Itu boleh masuk dalam pikiran kita. Untuk apa? Saudara ketika Anda melewati lembah baka. Karena kita ini terlalu mudah untuk ditipu oleh setan. Tahu nggak tipuan setan dalam hidup kita itu ada 3. Pertama tuh setan itu suka bermain play victim. Tahu play victim? Apa itu ya play victim itu? Play victim itu apa? Korban. Merasa korban. Begitu Anda punya masalah ya, dan masalahmu itu belum dijawab oleh Tuhan. Lalu Anda berdoa belum jawab. Anda itu sangat cepat sekali merasa kita itu. Termasuk saya juga kalau saya salah hati. Kita tuh terlalu cepat merasa Tuhan tuh gak sayang sama saya. Betul gak? Tuhan tuh gak cinta sama saya. Ini yang coba iblis suntikan supaya Anda meragukan bahwa Tuhan itu tidak punya rancangan yang jahat dalam hidup Anda. Justru dibalik. Lewat peristiwa itu Anda merasa Tuhan jahat sama saya. Anda merasa Tuhan gak sayang sama saya. Loh ini yang coba ditipukan oleh iblis. Sehingga prinsip yang pertama tadi bahwa Tuhan menyediakan apa tadi itu? Tuhan menyediakan kebutuhan kita itu kayak dihapus gitu loh. Anda merasa Tuhan gak jawab doa saya. Percuma saya berdoa. Toh juga Tuhan tidak menjawab. Ini kelihatannya simple, tapi bukankah ini yang sering kali iblis tipukan dalam hidup kita? Kita tuh merasa kayak bahwa Tuhan tuh gak sayang sama kita. Apalagi ditambah satu perasaan lagi, namanya itu perasaan merasa berjasa. Itu. Aku ini punya masalah, aku padahal setia loh ke gereja. Nah kan, udah mulai pamer jasa itu. Kemarin MSP aku nyumbang mie banyak loh itu. Saudara pikir Tuhan bisa disokok dengan mie Anda. MSB kemarin aku beras lumayan loh. Hampir 100 kilo lebih loh aku ini. Kok kenapa Tuhan gak tolong aku ya masalah ini ya. Kenapa Tuhan gak menjawab doaku. Kita itu sensitif di arah itu. Dan iblis tahu kelemahan kita di situ. Kita ini suka pamer jasa kepada Tuhan. Lalu kita merasa berhak. Berhak Tuhan harus tolong saya. Saudara ini bahaya.
Kalau Anda sudah merasa berhak, berarti Anda harus mengharuskan Tuhan tolong Anda. Begitu pertolongan itu belum datang, Anda paling mudah kecewa dengan Tuhan. Lalu merasa Tuhan itu jahat. Tuhan itu gak sayang sama saya. Tuhan tidak pernah menyediakan kebutuhan buat saya. Wow, bahaya ya. Hati-hati dengan tipuan iblis ini. Kalau Anda masuk dalam tipuan iblis seperti itu, Anda langsung menjadi orang yang menjauh dari Tuhan. Anda semakin menjauh dari berkat Tuhan. Saudara tahu enggak, hidup prinsip diberkati itu satu ini. Percaya bahwa Tuhan tidak ada rancangan yang jahat dari Tuhan. Katakan amin. Tetap teguh. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego itu loh. Ketika mereka dipaksa untuk menyembah patung itu. Dia berkata begini, kalau Tuhan mau menolong kami, pasti Tuhan sanggup menolong kami. Tapi kalau Tuhan tidak mau menolong kami, kami pun juga tidak akan pernah menyembah patung itu. Ini yang sikap luar biasa. Halo amin. Halo amin. Itu namanya membangun iman yang menjadi memang bagian kita. Itu namanya sedang membangun apa yang menjadi bagian kita. Membangun iman, percaya bahwa tidak ada rancangan si jahat dari Tuhan. Kemarin saya waktu senior saya khotbahkan satu contoh. Ya, yang datang ulang tahun senior, ulang tahun. Apa itu kemarin? Natalan senior ada di sini? Ada ibu satu nih, ada bapak dua ya. Ya, ini pasti sudah dengar cerita soal Abraham ya. Sekarang saya cerita lagi boleh ya? Atau ibu mau kencing-kencing dulu silakan. Yuk kita lihat Kejadian 22 ya, coba lihat ya. Kejadian 22 ya. Ayat 1, coba lihat. Saya bacakan ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba, ayat 2 aja deh. Ayat 2 langsung ya, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Loh kan. Jadi waktu itu Abraham mendapat janji Tuhan bahwa dia akan punya anak. Anaknya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut, itu janjinya. Janji Tuhan kepada Abraham ketika Abraham umur 75 tahun. Tuhan berjanji Abraham, anakmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Wih, Abraham senang dapat janji itu. Lalu dia tunggu janji Tuhan itu. Umur 75 tahun baru dapat janji. Dia tunggu, dia punya anak 10 tahun. Berapa umurnya? 85 tahun. Kok janji itu gak ada yang datang ya? Jangankan seperti bintang di langit atau pasir di laut. Satu pun aja belum datang. Gak salah kah Tuhan ini? Ditunggu lagi 10 tahun. Umurnya berapa? 95 tahun. Loh Tuhan, kok gak ada yang datang? 100 tahun baru datang. Si siapa itu namanya istrinya, namanya Sarah itu selisih 10 tahun. Jadi Abraham 100 tahun, Sarah umur 90 tahun. Hamil umur 90 tahun. Janji awal Tuhan, keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Akhirnya hamil, satu hamil. Nenek-nenek berhasil hamil dan akhirnya melahirkan. Itu pasti hotline-nya luar biasa. Nenek-nenek umur 90 tahun hamil dan melahirkan dengan sukses. Nggak sampai mati gitu kan. lahir. Udah, Anda tahu nggak? Abraham itu sayang sama anaknya. Abraham itu orang kaya ya. Jadi Anda tahu ya, semua kekayaan Abraham itu dicurahkan buat satu anak ini. Dikasih pampers yang paling bagus. Gak tahu pampers apa zaman itu gitu. Dikasih susu yang paling keren. Gak tahu waktu itu kan merek susu gak ada. Mungkin dikasih sapi yang jumbo tempelin ke susunya gitu. Langsung ke sumbernya. Gak tahu lah, gak usah mikir Anda ya. Begitu pokoknya yang terbaik. Terbaik gitu loh. Terbaik dapat terbaik. Dijaga. Akhirnya anak ini bertumbuh sehat luar biasa. Pas si Ishak umur 14 tahun. 14 tahun itu kelas 2 SMP. Maka datanglah Kejadian 22 ini. Perintahnya. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Memang Ishak dicintai oleh Abraham karena itu cikal bakal dari janji Tuhan. Yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Wow. Abraham suruh persembahkan anaknya. Ini kan gak masuk akal.
Abraham tahu arti kata persembahan itu berarti ada sacrifice, ada yang dikorbankan. Kalau Tuhan bilang persembahkan anakmu, berarti Abraham harus bunuh anaknya, dipersembahkan kepada Tuhan. Ini kan gak mungkin. Kalau coba Abraham play victim, Tuhan itu jahat ya. Aku ini cuma di PHP tok ternyata. Dikasih anak, lalu anakku diminta. Aku lagi yang bunuh, mana mungkin. Kalau Anda jadi Abraham, pikir Anda apa? Kasus Tuhan-Tuhanan gak apa-apa lah. Betul gak? Anda pasti marah. Kita tuh masih kecewa dengan Tuhan. Kok bisa? Katanya janji diberkati. Kok kenapa sekarang aku punya masalah begini? Tuhan gak tolong aku. Kenapa kok aku ngalami kayak begini? Kalau Anda play victim, merasa korban. Pastilah kita ini protes dengan Tuhan, kita mengeluh, kita tanya sama Tuhan, kok bisa begitu? Kita pasti gak percaya bahwa tidak ada rancangan yang jahat. Buktinya apa? Aku harus serahkan anakku. Tuhan tuh jahat. Itu iblis langsung ngomong di hatinya Abraham. Lihat tuh, Tuhan gak sayang sama kamu Tuhan. Saudara ingat ya, kalau Anda mau hidup menjadi jemaat yang diberkati, hati-hati dengan proses yang ini. Please jangan play victim. Merasa jadi korban, merasa tidak dikasihi Tuhan. Jangan sampai perasaan itu kuat di hatimu. Anda ngerti omongan saya? Ada amin? Coba beritahu kanan kiri, jangan play victim. Mak bisa play victim gitu? Jangan merasa jadi korban. Ini yang iblis coba tipukan. Abraham tahu itu. Coba baca lagi ya. Keesokan harinya ayat ketiga, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi bayangin saudara, waktu itu Abraham disuruh mempersembahkan, Abraham diem. Alkitab tidak ngomong, dia berkata Tuhan kok jahat, engkau kok PHP aja dengan aku. Ternyata Abraham gak ngomong begitu. Abraham tetap diam. Mungkin tanda tanya besar di hatinya. Why? Kenapa ya? Kok Tuhan minta Ishak ya? Kenapa ya? Karena kita gak mengerti rencana Tuhan. Kita gak tahu apa yang kita alami. Waktu Anda gak tahu dengan apa yang Anda alami. Alkitab berkata seperti hewan dungu aku di dekatmu. Tapi ini yang kuputuskan. Aku tetap mau dekat dengan Tuhan. Halo amin. Mungkin ada banyak hal yang Anda gak ngerti. Tapi ini keputusanku. Aku mau tetap dekat dengan Tuhan. Sudah. Lalu dikandenglah. 3 hari lamanya. 3 hari lamanya. Baru sampai ke tempat itu. 3 hari. Kalau Anda hari ini punya masalah berat gitu, Anda bisa telepon saya atau telepon CGL, coach atau TL. Pak, saya ngalami masalah. Paling tidak Anda didoakan, betul gak? Paling tidak ada kata-kata penghiburan, tetap kuat ya, Tuhan memberkati. Paling tidak itu. Ini Abraham 3 hari Tuhan diam. 3 hari dia bertanya-tanya, Tuhan diam. Dia gandeng anaknya ke tempat pembantaian 3 hari. Tuhan itu kayak diam. Tuhan tuh kayak gak ngomong apa-apa, tidak ada penghiburan. Tiba-tiba Tuhan bilang, tenang Abraham, aku cuma bagus sedu aja. Bagus sedu apa tuh? Bagus sedu itu apa? Bercanda aja. Ini bahasa Manado lagi ya. Saya cuma bercanda aja kok. Enggak gitu loh. Tuhan enggak gitu. Tuhan tetap keputusannya adalah persembahkan anakmu, titik sudah. Kalau saya jadi Abraham itu saya bayangin ini berat ya. Tapi Abraham tetap menjaga. Dia percaya satu ini. Tidak ada rancangan yang jahat dari Tuhan buat hidupnya. Itu gak gampang loh. Itu gak gampang. Tapi dia percaya di titik paling terendah dalam hidupnya. Dia tetap percaya satu ini. Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan dalam hidupnya. Buktinya apa? Coba kita lihat. Ayat kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu apa? Kami kembali kepadamu. Ini pernyataan iman. Gak ada dasar memang. Gak ada dasarnya apa ketika Tuhan ngomong, oh aku cuma bersenda gurau aja. Enggak ada dasar itu.
Tapi Abraham berkata gini, kami akan sembahyang. Seharusnya kalau dia tahu bahwa anaknya akan mati di atas. Abraham bilang begini, kamu tinggal di sini ya. Kami akan sembahyang, sesudah itu aku akan kembali kepadamu. Harusnya Abraham ngomong begitu. Kenapa? Karena Ishak sudah mati di atas, betul gak? Tapi Abraham sekali ngomong begini, kami akan sembahyang. Kamu tinggal di sini ya, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Padahal gak ada dasar. Coba Abraham tahu bahwa di dalam Tuhan tidak ada rancangan yang jahat. Ini yang harus kuat di hati Anda. Ini prinsip ini yang kuat dalam hidup kita. Percaya bahwa Tuhan menyediakan sesuatu bagi kebutuhan kita. Tidak pernah ada rancangan si jahat di lembah bayang maut sekalipun. Di titik terendah dalam hidupmu. Prinsip ini tidak boleh berubah. Tuhan, aku percaya tidak ada rancangan yang jahat dari Tuhan. Halo amin. Halo amin saudara. Coba sekali lagi. Yang kedua coba. Ayat ke-7 coba. Lalu ini kedua. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapak saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ini berat saudara. Abraham lalu pergi naik ke gunung itu. Sudah sampai di situ, tiba-tiba Ishak tanya, Pak, di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada api. Nah, kambing dombanya mana? Si Ishak itu seringkali lihat bapaknya mempersembahkan korban. Hari ini kok gak ada korbannya? Kok gak ada kambing, gak ada dombanya? Dia tanya, Pak, ini sudah ada kayu, di sini sudah ada api. Lah kambing dombanya mana? Abraham gak mungkin ngomong, ya kamu itu nak. Gitu. Aduh. Anda bisa ngerti perasaan Abraham gak? Coba kita menyelami perasaan Abraham sebagai bapak. Saya tahu kalau hari itu ditanya begitu sama anak itu nangis gitu. Abraham mungkin hatinya hancur. Dia gak sampai hati bilang ya kamu itu nanti tak persembahkan. Sekali lagi Abraham itu percaya bahwa tidak ada rancangan yang jahat dari Tuhan. Makanya dia jawab ini. Apa itu? Ayat yang ke-6. ke-8. Saud Abraham apa? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Allah yang akan menyediakan. Apakah sebelumnya Abraham dapat janji dari Tuhan? Tenang Abraham, nanti bukan anakmu kok. Nanti ada kambing domba yang tersangkut apa itu tanduknya kok. Bukan kamu. Enggak, sebelumnya enggak ada. Tetap keputusannya adalah kamu harus persembahkan anakmu, titik. Sudah, betul enggak saudara? Tapi sekali lagi ini namanya membangun iman. Itu bagian kita. Bagian Tuhan itu buat mujizat. Bagian kita itu membangun iman. Itu bagiannya Abraham. Tetap percaya di titik yang paling terendah Abraham tetap percaya bahwa tidak ada rancangan yang jahat dari Tuhan. Sekali lagi prinsip ini yang harus kuat dalam hidup Anda. Saya juga sering mengatakan kalau saya dalam banyak masalah dalam hidup saya bilang gini. Aku percaya Tuhan tidak pernah ada rancangan yang jahat dari Tuhan. Mungkin hari ini aku belum melihat. Tapi aku percaya tidak ada rancangan yang jahat dari Tuhan. Katakan amin. Makanya Abraham ngomong nanti. Gak tahu caranya ya apa nak. Tuhan yang akan menyediakan. Mana Pak? Gak tahu. Mana Pak? Mbok gak tahu. Pokoknya nanti Tuhan siapkan dia. Terus kamu percaya aja ikut iman papa ya. Terus. Ayat ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu. Diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Ayat ini membuat saya kaget. Bagaimana mentalitas Ishak. Ini yang saya soroti adalah Ishak. Begitu sampai di atas. Abraham nyusun kayu. Semua mezbah didirikan sudah. Lalu dia pegang Ishak, lalu ditaruh di atas mezbah itu diikatnya. Yang membuat pertanyaan saya, kenapa kok Ishak diam? Ishak itu umur 14 tahun loh. Sekarang itu 14 tahun itu kelas berapa ya? 2 SMP. Itu sudah teenager. Abraham umur 114. Kalau seandainya, siapa itu? Ishak gak mau. Ishak gak mau misalnya. Ayo Ishak tak ikat ya, oh enak aja najis enak aja.
Papa aja, aku kan masih muda. Papa aja yang sudah maghrib. Sudah tua, sudah lagi mati, ya papa aja. Kok aku kan masih muda, masa depanku masih cemerlang. Nanti aja aku, papa aja. Lalu larilah Ishak muter-muter dan Abraham mengejarnya. Saya yakin Abraham tidak akan pernah bisa nangkap Ishak. Ayo nak. Itu malah Abraham kehabisan nafas, lalu Abraham jatuh ke bawah. Pasti Alkitab menulisnya ini, maka menggelundunglah Abraham sampai kepada hamba-hambanya. Betul nggak? Tapi Ishak nggak gitu. Ishak ini percaya sama papanya. Ini khotbah yang lain ya. Khotbah soal parenting ya. Bagaimana anak-anak itu harus percaya kepada orang tuanya. Karena Anda menunjukkan teladan hidup, maka anakmu percaya kepadamu. Halo, amin. Abraham, si Ishak gak tanya gitu loh. Waktu diikat, Papa serius dan dengar suara Tuhan. Jangan-jangan keliru, Pak. Bukan Ishak aku tapi Ishak pojokan sana, Pak. Papa serius dah. Ini kalau sudah ngek gitu aku mati gak bisa balik loh, Pak. Ishak gak tanya gitu. Ishak diem, ya wes ikatan. Dia percaya bahwa Abraham tidak pernah salah. Kenapa? Karena anak ini melihat teladan iman papanya. Orang tua itu harus gitu. Imanmu itu jadi teladan buat anak-anakmu. Halo, amin. Jangan suami-suami jangan suruh, ayo kamu kerja. Mah kamu yang doa mah ya. Ayo doa, papa tak cari uang. Ke gereja, mamanya suruh ke gereja, papanya cari uang. Ya, udah kamu aja. Kamu yang rohani, aku gak rohani gak apa-apa. Yang penting kamu rohani. Nah, dua-duanya harus jadi teladan iman buat anak-anakmu. Halo, amin. Dua-duanya harus jadi teladan iman. Ini khotbah yang lain nanti parenting. Tapi Ishak itu bisa percaya tuh. Dia diikat oleh Abraham. Mungkin saya bisa bayangkan Abraham itu dengan air matanya dia ikat Ishak. Tuhan gak berjanji. Enggak, stop, enggak loh. Waktu dia ikat itu Tuhan diem aja, dia ikat. Dia bilang, Tuhan aku mengasihimu, aku taat. Apa yang Tuhan perintahkan kepadaku. Ini bagianku untuk membangun iman. Satu ini yang ku percaya. Tidak ada rancangan yang jahat dari Tuhan. Di ujung terakhir dia tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Terus kita baca ya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Anda bisa bayangin kalau difilmkan tuh. Ini detik-detik terakhir. Dia sudah ikat Ishak itu. Dia ambil pisau. Dia mengulurkan mau menyembelih. Ishak itu. Itu di ujung terakhir. Aduh, saya tuh waktu bayangin ini. Saya bilang aku pasti gak sanggup Tuhan. Kalau aku jadi Abraham aku gak sanggup sungguhan. Lihat anakku panas 40, lemes aja saya nangis. Apalagi ini aku mau bunuh anakku, darah dagingku dengan tanganku sendiri gak mungkin. Aduh, Abraham ini luar biasa ya. Saya ngomong jujur ya, kalau jadi Abraham aku gak sanggup mungkin. Ada yang sanggup kayak Abraham, coba angkat tangannya biar difoto sebentar, ada ya. Saya bayangin tuh, bunuh anak itu pakai tanganku sendiri, aduh. Abraham itu mengulurkan tangannya ambil pisau dan dia mau sungguhan mempersembahkan anaknya di hadapan Tuhan. Ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu apa saudara? Tuhan apa? Halo, katakan sekali lagi 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan apa? Disediakan. Kalau Anda mau melihat Tuhan menyediakan sesuatu, lakukan bagianmu. Hartamu hari ini tidak boleh menggantikan posisi Tuhan di hatimu. Tuhan tuh cuma pengen tahu satu. Abraham ini kan merindukan anak. Ketika diberkati anak, apakah anaknya itu mengganti posisi Tuhan enggak?
Makanya Tuhan, sekarang ku ketahui engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu. Artinya Tuhan tahu di hatinya Abraham, Tuhan itu di atas segalanya. Jadikan itu jadi prioritas untuk Anda diberkati oleh Tuhan. Jadikan Tuhan itu di atas segalanya dalam hidup Anda. Katakan amin. Untuk Anda diberkati, untuk hidup diberkati Tuhan. Sikap ini yang perlu kita jaga. Percaya bahwa Allah itu tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup Anda. Yang kedua, percayalah bahwa dalam hidupmu Tuhan itu segalanya. Harta yang Tuhan berikan kepada Anda tidak boleh mengganti posisi Tuhan dalam hidup Anda. Tetap Tuhan menjadi segalanya buat hidup kita. Ini yang menjadi prinsip kekuatan kita. Supaya hidupmu tetap diberkati. Katakan amin. Halo amin. Karena itu menjadi kekuatan. Akhirnya di atas gunung itu Tuhan menyediakan. Saya percaya rahasia ini penting. Supaya Anda melihat bagaimana Allah menyediakan kebutuhanmu. Satu ini. Ya, percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan dalam hidup Anda. Yang kedua, Tuhan itu harus menjadi segalanya dalam hidupmu. Lebih dari apapun, Ishak apa, mungkin Ishak apa. Ya, kadang-kadang dia itu disebut Allah yang cemburu. Karena apa sih kok Tuhan itu disebut Allah yang cemburu? Cemburu itu artinya apa? Cemburu itu, kenapa Anda cemburu? Ada yang pernah cemburu? Coba bisa definisikan. Cemburu itu artinya apa? Kenapa Anda cemburu? Karena ada yang lain, betul nggak? Hah? Anda ngerti omongan saya? Kenapa Anda cemburu? Karena ada yang lain, betul nggak? Betul, karena ada yang lain. Tuhan tuh nggak mau cemburu dengan Anda. Karena apa? Ada yang lain mungkin. Yang lebih Anda aboti daripada Tuhan. Termasuk kekayaan. Termasuk harta. Please, Tuhan itu segalanya buat hidup Anda. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Itu prinsip diberkati. Yang pertama, Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Lalu yang kedua apa? Jangan ingin cepat apa? Kaya. Jangan ingin cepat kaya. Saudara, kalau Anda ingin kaya itu nggak apa-apa. Semua ingin kaya. Artinya kita ini bisa nabung, pingin kaya. Saya juga pingin kaya. Tapi saya tidak mau pingin cepat kaya. Kenapa? Pingin cepat kaya itu pasti ada unsur komprominya lebih kuat. Ada orang-orang maaf ya. Ada orang-orang yang terikat dengan judi online. Kenapa dia suka judi online? Karena dia pingin cepat kaya. Dengan gampang dia pingin menghasilkan uang lebih. Tapi hasilnya apa? Buntung. Ada banyak yang konseling dengan saya terikat dengan utang yang begitu luar biasa karena judi online. Saudara, ada spirit yang berbeda. Ya tadi pagi saya cerita soal Lot. Lot ini kenapa keluarganya hancur? Istrinya jadi tiang garam. Karena apa? Lot itu pingin cepat kaya. Satu hari kan saya ceritakan domba-domba daripada gini. Abraham itu kan diberkati. Lot karena ikut Abraham, Lot juga diberkati. Tanda berkat itu di Alkitab dikisahkan kambing dombanya tambah banyak. Ya kan? Nah mulai karena tambah banyak terjadilah pertengkaran antara gembala-gembala domba daripada Abraham dan Lot karena rebutan tanah. Anda tahu ya di Timur Tengah itu yang hijau-hijau itu sedikit banget. Jadi makanya kurang. Akhirnya milih. Abraham datang supaya tidak terjadi perselisihan, gini aja, milih aja. Kalau kamu pilih kanan, aku pilih kiri. Kalau kamu pilih kiri, aku pilih kanan. Maka Alkitab berkata begini, coba kita lihat. Kejadian pasal yang ke-13 dulu ya. Kejadian pasal 13 ayat 10. Coba. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Strip ya, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham, oke sekarang Lot kamu pilih. Nah Lot dikatakan melayangkan pandangnya kemana? Ke lembah Yordan. Wih, lembah Yordan itu hijau seperti taman Tuhan kata Alkitab. Dia pikir, kalau aku ada di situ, kambing dombaku tidak akan kekurangan makan. Karena apa? Hijau. Tapi Lot lupa bahwa
di lembah Yordan itu bersebelahan dengan yang namanya Sodom dan Gomora. Anda tahu Sodom dan Gomora itu adalah kota yang jahat di mata Tuhan. Tuhan merencanakan mau menghancurkan kota itu karena dosanya sudah sampai ke langit. Lot mungkin tahu tapi Lot gak peduli. Yang penting aku cuan, yang penting aku untung, yang penting aku tambah kaya. Hatinya Lot ini dikuasai oleh keinginan untuk menjadi cepat kaya. Makanya dia pikir situ pasti menjanjikan karena hijau, lembah Yordan itu bagus seperti taman Tuhan. Tapi Lot lupa bahwa itu dekat dengan Sodom. Dia gak peduli dengan itu. Kadang-kadang kita tuh gak pernah memikirkan itu, kita gak peduli. Aku jatuh atau dalam dosa, kita gak peduli. Yang penting aku kaya. Saudara, dosa itu dimulai dari keinginan itu. Anda tidak pernah memperdulikan tentang keselamatan diri Anda. Anda gak peduli, kita gak terlalu peduli. Yang penting aku tambah kaya, diterjang aja terus. Ini bahaya buat aku. Dia gak peduli itu, yang penting aku bisa kaya. Lalu Lot dikatakan berkemah dekat Sodom. Coba perhatikan itu. Ayat 12, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah apa? Di dekat apa? Sodom. Lot ini mendekati Sodom. Demi kekayaan, tambah kaya, dia mendekati Sodom. Udah. Lalu lihat ya, keinginan menjadi kaya itu gini loh. Lihat tuh. Pertama Lot berkemah dekat Sodom. Lalu kalau Kejadian pasal 14, coba Kejadian pasal 14 ayat 12. Baca ya. Juga Lot anak saudara Abraham beserta harta bendanya dibawa musuh lalu mereka pergi. Sebab Lot itu mana? Apa? Diam di Sodom. Tadi dibilang Kejadian pasal 13 Lot itu berkemah dekat Sodom. Belum masuk Sodom, dia berkemah dekat Sodom. Terus dia melihat, wih kalau aku di sini peluangnya lebih besar ke sana tuh. Dia gak peduli. Sodom itu punya kebudayaan, punya kebiasaan yang jahat di mata Tuhan. Dia gak peduli. Yang penting aku tambah kaya. Akhirnya Lot dari berkemah dekat Sodom, Lot pindah. Dia diam di Sodom. Nah begitu dia di Sodom, dia mulai hidup dengan kebiasaan Sodom. Sodom itu kota yang jahat di mata Tuhan. Mereka itu kawin mengawin, berzina dan lain sebagainya. Pemujaan berhala itu bagi mereka itu biasa. Dan Lot mulai terlibat di dalam kebiasaan itu. Lot mulai masuk hidup di dalam budaya itu. Karena dia tinggal di Sodom. Dia sudah tidak lagi memperhitungkan kehidupan yang kudus, yang takut akan Tuhan seperti yang diajarkan oleh Abraham pamannya. Dia sudah gak peduli, yang penting aku kaya, yang penting aku di sini bisa jadi lebih kaya. Karena di sini mungkin lebih menjanjikan. Lot tidak peduli dengan hal yang rohani. Dia cuma pikirkan aku pengen cepat kaya. Akibatnya apa? Kalau Anda baca sekarang di Kejadian pasal 19 ayat 1. Lihat ini. Kedua malaikat itu tiba di Sodom. Pada waktu petang. Lot sedang apa? Halo, Lot sedang apa? Duduk di pintu gerbang Sodom. Saudara tahu siapa orang yang duduk di pintu gerbang? Tidak ada kecuali seorang yang duduk di pintu gerbang itu disebut penatua kota. Jadi Lot itu bukan hanya berkemah dekat Sodom. Lalu dia diam di Sodom. Tapi dia jadi penatua kota Sodom. Kalau Lot jadi penatua kota berarti dia mengadopsi seluruh budaya kota Sodom. Kebiasaan semua itu ada dalam hidupnya. Makanya jangan heran ketika Tuhan dia diselamatkan itu karena Abraham. Tuhan itu bertanya kepada Abraham, aku mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Waduh Abraham ingat, ada keponakanku di situ Tuhan. Kalau masih ada 50 orang kudus, apakah Tuhan masih mau menghancurkan Sodom? Oh enggak Abraham. Kalau ada 50 orang hidup benar, aku tidak akan menghancurkan Sodom. Turun. 45 lah Tuhan, 45. Oke, kalau ada 45 enggak akan. Waduh, Abraham itu sungkan sampai turun sampai 10 orang. Abraham, kalau ada 10 orang aku gak akan menghancurkan. Tapi gak ada. Maka akhirnya kota itu dihancurkan oleh Tuhan. Dihancurkan oleh Tuhan. Lotnya selamat. Tapi istrinya Lot
sudah masuk dalam budaya Sodom. Istrinya Lot harusnya orang yang sungguh-sungguh. Tetapi karena dia tinggal di Sodom, budaya Sodom menguasai hidupnya. Istri ini lari, dia tahu Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, tapi teringat akan hartanya. Dia noleh ke belakang. Padahal Tuhan sudah bilang, jangan noleh ke belakang, lari terus. Jangan noleh ke belakang. Kalau kamu noleh ke belakang berarti hatimu itu di hartamu. Udah, lari tinggal semua hartamu. Lotnya lari, istrinya lari, berhenti noleh ke belakang. Langsung jadi tiang garam. Lot kelihatannya secara keuangan mungkin berhasil. Mungkin usahanya berhasil. Ketika dia diam di Sodom, kelihatannya berhasil. Tapi rumah tangganya hancur. Istrinya jadi korban. Kita mungkin kalau kita melupakan Tuhan secara usaha, mungkin kita bisa berhasil. Keuangan kita mungkin bisa tambah banyak. Tapi siapa kira gara-gara itu keluarga Anda jadi korban. Keluarga kita jadi korban. Istri kita jadi korban. Anak-anak kita jadi korban. Karena kesibukan kita. Tadi pagi saya cerita ada seorang ibu yang telepon saya jam 2 pagi. Jam 2 pagi telepon. Saya angkat, halo. Saya pikir waktu saya terima telepon itu, ini siapa ya, nomor gak dikenal. Ya mungkin jemaat butuh saya, sudah saya terima. Halo, halo Pak Yudia. Oh iya, Pak saya minta maaf ya Pak, saya pagi-pagi begini telepon Bapak. Oh iya kenapa ya Bu? Bapak boleh gak Bapak datang ke rumah saya? Loh, saya bilang ini jam 2 pagi loh Bu. Nanti kalau saya pergi ke rumah Ibu, saya pergi malingnya pas pulang. Ketemu di tengah jalan, halo shalom gitu kan. Gak enak. Saya pergi malingnya pulang. Udah saya bilang nanti jam 8 aja. Aduh Pak minta maaf ya Pak. Suami saya ini lagi koma Pak. Kata dokter gak ada yang sakit. Cuma mungkin dia stres. Mungkin dia stres. Oh, ya sudah. Ya sudah saya ke sana. Saya pikir ini waduh pendeta 24 jam sungguhan. Saya siap-siap akhirnya saya ke rumahnya. Saya masuk ke rumah itu lalu diantar sama ibu ini. Saya lihat suaminya terbujur kaku. Matanya kelihatan tapi tubuhnya sudah gak bisa gerak. Gak ada respon apapun. Kayak koma gitu. Tapi matanya melihat buka gitu. Lalu saya tanya kenapa ini Bu? Gak tahu Pak, kata dokter badannya suami saya ini gak apa-apa. Gak ada penyakit. Cuman mungkin stres berat. Soalnya kami ini pengusaha kapal. Kapal kami mengalami banyak masalah. Kami punya beberapa kapal tapi mengalami masalah. Kami punya harapan satu kapal yang kemarin berangkat. Tapi tadi malam jam 7 kami diberitahu ada berita bahwa kapal kami karam di tengah laut. Itu membuat suami saya jadi stres. Karena kami akan dipinalti dan penaltinya beberapa kapal ini cukup besar bagi perusahaan kami Pak. Aduh perusahaan kami akan mengalami kebangkrutan. Gak tahu ini gimana. Saya gak tahu gimana ceritanya, pokoknya ceritanya begitu. Usaha ini kami bangun bertahun-tahun. Kami tidak pernah mengalami masalah yang kayak begini. Tapi ini masalah berat makanya suami saya jadi. Lalu bagaimana ya Pak? Saya bilang ini. Bu, kalau tanya soal kapal saya gak ngerti. Kalau ibu tanya soal firman Tuhan saya jawab. Ya itu Pak firman Tuhan gimana ya Pak? Saya bilang begini. Kalau uangmu tidak bisa tolong kamu. Pengalamanmu tidak bisa tolong kamu. Keuanganmu kepandaianmu juga tidak bisa tolong kamu. Itu waktunya kamu berserah kepada Tuhan. Ini waktunya kamu datang kepada Tuhan sebab Tuhan yang sanggup menolong kamu. Tidak boleh orang itu mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya itu Pak, wah mulai marah. Istri, dulu kita ini miskin, uangnya cukup biasa-biasa. Oh kami rajin ke gereja, bahkan suami saya itu sudah pelayanan jadi usher di gereja. Tapi ketika menemukan usaha ini diberkati luar biasa. Suami saya mulai sibuk Pak, sudah gak mau ke gereja lagi, berhenti dari pelayanan. Sudah gak mau ke gereja karena gak punya waktu katanya. Tiap minggu tuh temani tamu, main golf, main apa begini minggu gitu. Kalau dia ke gereja, kalau lihat saya ke gereja sendirian. Suami saya tanya, mah ke gereja ya? Iya, salam sama Tuhan Yesus ya, salam sama Tuhan Yesus. Apa ini? Gak mau ke gereja lagi Pak, akibatnya begitu. Nah tanpa sadar orang ini kayak tadi berkemah pertama dekat Sodom. Lalu dia tinggal di Sodom, lalu jadi penatuannya Sodom. Dosa itu mengikat. Jangan lupa saudara-saudara diberkati
diberkati luar biasa. Tetap Tuhan itu jadi segalanya dalam hidupmu. Katakan amin. Jangan mau bergeser, jangan mau diganti. Puji Tuhan Anda diberkati, tapi tetap Tuhan itu segalanya buat hidup Anda. Pegang ini baik-baik, Anda rahasia Anda hidup diberkati itu seperti itu. Peganglah Tuhan, jangan dilepaskan. Amin. Halo amin. Akhirnya saya bilang, oke, yuk kita datang sama Tuhan. Bapak ibu mungkin sudah lama gak pernah datang kepada Tuhan. Saya pinjam gitarnya lalu saya nyanyi. Saya duduk di lantai, bapak terbaring kaku di ranjang. Saya nyanyi. Lagu apa tadi? Tuhan angkat, fals ya. Nah, jangan main dulu, oke. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Anda tahu lagu ini? Kalau Anda tahu lagu ini saya tahu umurmu berapa. Semakin tinggi ku merindu, Tuhan angkatlah jiwaku. Tuhan angkatlah jiwaku. Oh, saya merasakan hadirat Tuhan ada di kamar itu. Ibu ini nangis. Saya begitu lihat ibu itu nangis, saya tergoda nangis. Saya juga nangis juga. Kita nyanyi. Bapak ini tiba-tiba saya dengar dia nangis. Ikut nangis, udah nangis. Tiba-tiba keluar perkataan, Tuhan ampuni saya. Aku telah melupakan Tuhan. Berkat Tuhan, gak salah sih. Tuhan tuh gak pernah salah memberkati Anda. Yang jadi salah itu sikap hati kita. Halo, Tuhan pasti memberkatimu. Yang menjadi salah adalah sikap hatimu. Itu yang membuat kita salah. Akhirnya bapak ini tiba-tiba terjadi mujizat. Pertama kaku, tiba-tiba bapak ini sudah bisa gerak. Dia pingin bangun, saya bantu dia. Lalu dia pingin turun juga ke bawah, duduk di lantai ya. Lantai. Kita nyembah Tuhan, saya doakan bapak itu. Dia nangis, sudah kita nyanyi, kita nyembah. Tiba-tiba Tuhan bilang dengan saya, nyanyi lagu. Hari ini harinya Tuhan. Saya bilang, Tuhan, iki kalau PAW itu gak ngangkat loh Tuhan. Pertama jam 3 pagi. Yang kedua ini kan suasananya nangis-nangis. Tuhan angkat. Tiba-tiba hari ini harinya Tuhan. Itu kan gak nyambung, betul gak? Ya Stevie ya gak nyambung itu kan. Dan menurut ilmu PAW itu betul-betul dimarahi sama Rido nanti. Gak cocok. Tapi Tuhan perintahkan saya nyanyi. Jadi saya berusaha untuk semua tenang, diam. Lalu saya, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersyukur. Nyanyi lagu sama agak malu-malu dikit saya. Hari ini harinya Tuhan. Saya nyanyi lagu itu. Bapak ini tiba-tiba berdiri, terus ini bersuka gitu. Saya waktu lihat bapak itu loncat-loncat, saya pikir sudah mulai bocor halus ini. Mulai bocor halus ini, bahaya ini. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam. Saya doakan lagi, sudah. Dia mengalami sesuatu. Udah. Selesai saya doakan, saya tinggal pamit, saya pulang ya, saya pulang. Saya pulang. Saya tidur lagi karena capek. Handphone lupa saya matikan lagi. Saya ketiduran, gak lama. Saya tuh merasa gak lama. Kering bunyi lagi, kaget. Saya pikir, nomor tadi pagi nih. Ini pasti ibunya diminta doa penghiburan atau apa ini. Tak angkat, halo, ternyata bapaknya, halo Pak Yudi, sudah bangun Pak? Ya terpaksa bangun, bapak telepon. Kenapa Pak? Pak Yudi ke gereja jam berapa? Jam 9, kenapa Pak? Oh gak apa-apa, saya tunggu loh, Bapak di mana? Saya sudah di gereja Pak, nunggu Bapak. Loh ngapain? Ayo kita doa yuk. Ayo, saya mandi-mandi ke gereja doa lagi dengan dia ngalami sesuatu. 2-3 minggu kemudian orang ini mengalami mujizat Tuhan. Halo amin, kapalnya 1, 2, 3 bebas semua. Dia bilang aku gak jadi di penalti Pak. Aku diberkati oleh Tuhan. Kembalikan sikap hatimu kepada apa yang benar. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Saya sedang menyiapkan untuk Anda bagaimana hidupmu itu diberkati oleh Tuhan. Engkau tidak pernah lupa. Sekalipun Anda diberkati, hidupmu berkelimpahan, tetap mencintai Tuhan. Halo amin. Makanya tadi saya bilang, ayo yang belum terlibat MSB, ayo ikut MSB kayak tadi. Nanti ada program-program berikutnya, ayo ikut. Terlibat di dalamnya. Saya percaya ketika Anda diberkati dan hidupmu jadi berkat, Anda akan tetap tinggal menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya tidak lanjutkan yang ketiga, waktunya sudah habis, nanti lain kali poin yang ketiga ya. Kita bangkit berdiri sama-sama, haleluya.